Saya Mila Rohmatul Azizah dengan NIM 060303200060. Kita akan mengulas sedikit terkait dengan pengertian pernikahan atau perkawinan. Kata nikah diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dan di dalam istilah fikih dijelaskan bahwasanya nikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam ikatan suami istri. Pernikahan menurut pendapat beberapa golongan. Yang pertama menurut golongan Hanafiyah. Dijelaskan bahwasanya pernikahan merupakan akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan serta dilakukan secara sengaja. Selanjutnya adalah menurut golongan Malikiyah, bahwasanya pernikahan merupakan akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya bukan mahramnya, namun tidak ada keharaman di dalamnya. Yang ketiga, menurut golongan Syafi'iyah, dijelaskan bahwasanya pernikahan merupakan akad yang mengandung unsur pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata angkaha atau tazwij atau kata lain yang semakna antara keduanya. Selanjutnya menurut golongan Hanabilah dijelaskan bahwasanya pernikahan merupakan akad yang diucapkan dengan lafaz angkaha atau tazwij yang bertujuan untuk memperoleh manfaat bersenang-senang. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya pernikahan merupakan ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga bahagia dan kekal dengan tetap berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dari beberapa pendapat dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pernikahan yakni mencakup perjanjian atas ikatan atau hubungan antara seorang pria dan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kisti Aulia dengan nomor NIM 0602032043. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan dan hukum dasar pernikahan. Yang pertama yakni tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan dibagi menjadi 5, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama yakni wajib. Wajib di sini ialah bagi orang-orang yang secara jasmani sudah layak untuk menikah dan secara rohaniahnya pun sudah dewasa dan matang, serta mereka memiliki kemampuan biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya. Karena jika tidak menikah dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan zina. Hukum yang kedua yakni sunnah. Sunnah di sini ialah jika orang tersebut memiliki kemampuan menikah, namun ia dapat menahan dirinya dari hal yang mampu menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, orang tersebut boleh tidak menikah asalkan dirinya dapat terhindar dari perbuatan zina. Meskipun demikian, agama Islam tetap menganjurkan umatnya untuk menikah jika mereka sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan tersebut sebagai ibadah. Hukum yang ketiga ialah mubah. Sebuah pernikahan dikatakan mubah hukumnya saat orang tersebut mampu melakukan pernikahan, namun ia dapat terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Selain itu, seseorang yang menikah hanya untuk menuntaskan syahwatnya saja dan tidak bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istri dan anaknya, maka hal ini dapat dikatakan mubah. Hukum yang keempat ialah makruh. Pernikahan dapat dikatakan makruh ketika seorang laki-laki yang secara jasmani sudah layak untuk menikah dan kedewasaannya sudah matang, namun ia tidak memiliki biaya untuk menikah dan bekal untuk berumah tangga. Hukum yang kelima ialah haram. Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya bagi laki-laki yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga, dan jika dilakukan pernikahan dikhawatirkan laki-laki ini akan menelantarkan anak dan istrinya. Selain itu, jika laki-laki menikah dengan niatan untuk mempermainkan dan menyakiti perempuan,
maka pernikahan ini sah jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun, ia tetap berdosa di hadapan Allah karena tujuannya yang tidak baik. Bahasan selanjutnya yakni tentang dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan disyariatkan nikah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum dasar pernikahan dalam Al-Quran terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang memiliki arti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dari pengertian ayat tersebut sudah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah menciptakan pasangan untuk kita, yakni menciptakan perempuan untuk pasangan kaum laki-laki, seperti Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian menciptakan pasangannya, yakni Hawa dari tulang rusuknya, di mana dimaksudkan dalam penciptaan perempuan agar dapat membuat kaum laki-laki merasa tentram, dan dari hubungan itu tumbuhlah rasa mengasihi dan menyayangi. Meskipun dalam setiap hubungan pasti ada sebuah permasalahan dan pertengkaran, namun dengan dipasangkannya kita dengan yang sejenis dengan kita, yakni sesama manusia, maka perselisihan ini dapat terselesaikan. Selain dalam surat Ar-Rum ayat 21, dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam Al-Hadis, yakni hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menutup pandangan mata dari maksiat dan dapat memelihara kemaluan dari maksiat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena berpuasa itu dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Ahmad. Dari bunyi hadis tersebut dijelaskan bahwa bagi laki-laki yang sudah mampu dan mapan secara keuangan, secara jasmani dan rohaninya, maka dianjurkan bagi mereka untuk menikah, karena dengan menikah dapat menjaga diri mereka dari maksiat dan dapat menghindarkan mereka dari perbuatan zina. Dan barang siapa laki-laki yang belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menghindarkan diri mereka dari perbuatan maksiat. Dari sini sudah jelas bahwa jika kita sudah mampu untuk menikah, maka sebaiknya kita menikah, karena dengan menikah dapat menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan zina, dan dengan menikah kita dapat beribadah kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum pernikahan dan dasar hukum pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salih Ruri dengan NIM 060403200068. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah perkawinan, yakni yang pertama poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Islam memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan 4 orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan bersikap adil. Poligami dibolehkan dalam Islam, akan tetapi kebolehan tersebut bukanlah tanpa alasan dan syarat yang harus dilaksanakan, meski syarat tersebut tergolong sulit. Islam selalu menjunjung tinggi nilai perkawinan, terutama dari segi fungsi dan tujuan, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak dengan dibolehkannya poligami.